Hai grup satu, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, sehat-sehat saja ya. Dan ini adalah hasil pembacaan kalian buat yang memilih rumah nomor 1 ya. Jadi kira-kira seperti apa sih kehidupan setelah menikah ya? Dan apa pesan universe yang terlihat di sini? Oke, aku akan bacakan energi atau cerita yang ada di sini. Dan tentu saja belum tentu ini adalah cerita kalian. Belum tentu ini adalah energi kalian. Belum tentu ini resonate dengan kalian ya. Oke, ya aku akan sebutkan ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Oke, ada Taurus, ada Virgo, ada Aries, energi Aries dan Pisces itu kuat di sini. Oke, ya kita langsung saja. Grup 1 yang kuliah di sini sebelumnya yang ada di sini itu punya kehidupan cukup berat sebelum mereka menikah ya. Kehidupan berat ini ada kaitannya sama keluarga. Ya, keluarga mereka sebelum menikah jelas ya. Jadi keluarga awal. Sebagian mungkin memang kehilangan orang tua di usia yang masih dini gitu ya, atau tidak mendapatkan perhatian orang tua dari usia dini. Cuman aku melihat di sini intinya orang yang ada di sini itu memang sudah sudah prihatin gitu loh kondisinya dari mereka masih usia dini, masih ya mungkin relatif muda, sangat muda atau bahkan masih kecil gitu ya. Dan sebagian lagi memang situasi keluarganya yang sulit ya, bukan hanya circumstances atau atmosfer dalam keluarganya yang mungkin tidak mendukung dia hidup dengan nyaman atau happy. Biasalah ada konflik keluarga bisa jadi, atau memang ya seperti yang aku bilang, mungkin sudah kehilangan sosok orang tua dari usia yang dini gitu ya. Dan bisa juga ada hubungannya dengan materi. Ingat, masalah orang di luar sana itu macam-macam dan ini adalah general reading ya. Oke, jadi dari usia kecil kayaknya udah banyak masalah gitu loh yang orang ini temui gitu ya. Dan dia memang kelihatan kurang mendapatkan sisi kehangatan yang mungkin bisa didapatkan di rumah gitu loh, di keluarga gitu. Itu yang aku lihat di sini. Nah, yang aku lihat di sini memang cobaannya banyak ya. Dari kecil ini kelihatannya cobaannya udah banyak. Cuman saat mereka menikah sebenarnya mereka bisa membalikan keadaan itu. Yang aku lihat di sini kayak gitu. Mereka, ya banyak sekali pertanyaan dari mereka tentang hidup mereka dari sejak kecil ya gitu, atau dari sejak muda gitu. Mungkin sebagian bahkan harus sudah bekerja di usia yang masih muda banget gitu, udah harus bekerja atau ada pekerjaan yang dia lakukan lah ya gitu, yang mungkin tidak semua atau tidak banyak anak-anak di usianya melakukan itu gitu ya, di usia itu gitu. Banyak pertanyaan dalam benaknya gitu kan, tentang apa yang dia atau mereka alami gitu. Cuman ya that's life gitu ya. Memang um, jalan hidup orang kan beda-beda gitu. Dan orang itu membawa misi yang ya misinya sendiri-sendiri bisa jadi dari apa yang mereka lalui gitu. Cuman ini yang aku lihat di sini, hal berat itu kalian alami di usia yang saat itu kecil, dan itu aku melihatnya memang panjang cuman tidak terus-terusan. Tidak terus-terusan itu gini, justru saat kalian menikah kalian dapat kehidupan yang jauh lebih baik yang aku lihat di sini. Ya. Jadi itu yang aku bilang, jalan hidup orang itu beda-beda. Ada yang mungkin dia relatif banyak support dari usia dini gitu ya, dari usia kecil gitu. Serba banyak support gitu ya. Keadaannya mungkin relatif oke lah ya, comfortable gitu bisa jadi. Cuman bukan berarti dia juga nggak punya masalah di hidupnya gitu. Bisa saja, maksudnya saat dia sudah beranjak dewasa, dia mendapatkan masalah dari luar gitu. Tantangan hidupnya itu dari luar gitu. Biasanya itu dialami di usia, ini aku hanya observasi situasi di lapangan di luar sana gitu ya. Oke, ya sekedar observasi aja. Biasanya mungkin justru dihadapi di usia di atas 20-an, bahkan mungkin dihadapi saat dia menikah gitu. Masalahnya justru saat
masalah besarnya itu justru dialami atau mereka alami di saat mereka sudah menikah atau bahkan punya anak gitu. Jadi itu loh yang aku maksud, maksudnya yang aku maksud bahwa jalan hidup orang itu beda-beda. Maksudnya mungkin mereka mendapatkan masalah besar itu di waktu yang berbeda gitu. Jadi ya apa ya? Kalau orang itu kelihatannya saat menikah kok hidupnya justru saat dewasa, saat menua gitu kan, kelihatannya kehidupannya itu kok enak, damai, nyaman gitu. Itu jangan salah sangka dulu ya. Maksudnya pertama kita memang tidak tahu ya situasi di dalam, bisa 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 macam-macam kan situasinya, ya kan? Dan bisa juga dia sudah melalui masa berat itu lebih dulu gitu. Seperti itu. Jadi ya nggak perlu lah ya, maksudnya membandingkan hidup satu dengan hidup yang lain gitu kan, nggak perlu gitu. Ada juga yang mungkin sepertinya dia cukup beruntung nih dari kecil, tapi ya nggak tahu ya, maksudnya mungkin masalah besarnya adalah saat dia sudah memiliki anak, sudah berkeluarga gitu kan. Ya namanya juga hidup gitu kan. Yang penting kita selalu mencari jalan keluar dari setiap masalah gitu aja sih, biar nggak stay berada di situ terus. Minimal kita mencari tempat atau atmosfer yang sehat buat kita gitu kan. Nah, yang aku lihat di sini, kehidupan kalian saat menikah, sesudah menikah itu secara materi oke, ya. Kalian bahkan bisa membangun rumah atau keluarga yang sebenarnya cukup nyaman gitu loh. Diinginkan oleh banyak orang. Pokoknya aku lihat di sini secara circumstances, kenyamanan, ya, atmosfer di dalamnya oke, membahagiakan justru kehidupan setelah menikah, ya. Kemudian secara materi aku melihat di sini tidak ada masalah yang berarti. Kalian secara materi oke juga gitu kan. Kalian bertemu dengan orang yang kalian anggap tepat gitu. Kalian bisa membangun keluarga yang menyenangkan sama orang ini gitu ya. Kalian punya anak-anak yang oke juga gitu kan. Seperti itu. Terus yang aku lihat di sini ya memang ini kayak pembersihan ya. Pembersihan itu maksudnya kayak reward gitu kan. Pembersihan ya, maksudnya pembersihan itu setelah kalian melalui banyak masa sulit nih sebelumnya. Nah, ini kayak ini masa pembersihan kalian dari hal-hal itu diganti dengan um, situasi yang lebih cemerlang gitu loh, ya, atmosfer yang lebih bersih, lebih sehat gitu, menyejukkan gitu ya. Dan memang aku melihat di sini kalian kerja keras sih ya, kalian berdua mungkin sama pasangan kerja keras gitu ya. Yang pasti aku melihat di sini kalian bekerja keras untuk membangun rumah tangga atau keluarga ini dan termasuk dalam hal bisa jadi, kesuksesan ya, materi terutama. Bisa juga kalian punya usaha bareng atau kerja sama bareng, bisa juga saling mensupport pekerjaan satu sama lain ya. Ya namanya ini kan membangun bersama jadi jelas perlu adanya kerja sama gitu ya di sini. Jadi yang kulihat, kalian sama-sama kerja keras ya di sini gitu. Dan ya itu membuahkan hasil. Jadi kalian bisa dapat kesuksesan itu loh, kesuksesan materi, bukan dalam apa ya, keluarga aja gitu, tapi secara materi kalian itu bisa stabil dan kuat gitu. Ya, maksudnya secara materi kuat, melimpah gitu ya. Dan itu stabil, maksudnya bisa saja orang materinya banyak dalam satu waktu, kemudian jatuh di waktu di waktu yang tiba-tiba juga gitu loh, jatuhnya cukup signifikan gitu. Cuman aku melihat di sini kayak kestabilan finansial untuk jangka waktu yang panjang gitu sih. Jadi kalian kayaknya membangun itu. Apakah itu melalui karir yang kalian bangun sehingga kalian bisa stabil di posisi itu ya, stabil tidak turun, jadi cenderung ya naik atau aman lah posisi kalian dalam pekerjaan ya di luar ya, karir di luar gitu, atau mungkin pasangan kalian seperti itu gitu. Atau ini bisa juga kalian membangun bisnis bersama yang kalian amankan itu gitu loh, bisnisnya aman, berkembang, stabil, dan kalian bisa memanage, mengatur aset kalian, keuangan kalian, sehingga aman juga. Makanya kestabilan itu bukan soal
kalian mendapatkan posisi penting, kalian dapat bisnis yang oke, tapi bagaimana kalian mengatur keuangannya juga kan ya, mengatur aset itu gitu. Di saat kalian tepat nih cara mengaturnya gitu ya, ya itu akhirnya berimbas pada kestabilan finansial kalian. Jadi aman gitu loh untuk jangka panjang. Karena kalian bisa mengatur itu dengan bijaksana juga gitu ya. Jadi ada kerja tim di sini sama pasangan jelas ya untuk kestabilan finansial terutama ya. Dan aku melihat kalian tuh suksesnya lumayan besar loh di sini ya. Kesuksesan secara material abundance yang kalian dapatkan itu lumayan signifikan dibandingkan zaman dulu nih ya. Keadaan materi kalian itu sangat berubah signifikan dengan saat kalian sudah menikah gitu loh. Kalian terlihat sukses banget secara materi gitu. Kelihatan di sini kan Six of Wands, jadi kayak suksesnya itu besar karena di sini juga ada Hierophant gitu. Dan mungkin disegani loh di lingkungan kalian. Jadi kalian bisa jadi sosok yang benar-benar dilihat oleh banyak orang dan mungkin juga disegani dan um, mencolok gitu loh ya. Jadi kayaknya bukan 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 orang biasa, bukan orang biasa terus orang kayak gimana maksudnya? Maksudnya gimana ya? Maksud aku tuh karena kalian seperti dilihat banyak orang, kayaknya kalian menempati posisi yang cukup penting atau membawa posisi kalian itu ke level yang lumayan ke atas gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Oke, ada Virgo juga di sini, Virgo, Taurus, tadi ada Aries, Pisces. Nah, itu energi yang kuat itu Aries dan Pisces. Nah, cuman ini aku bukan mau nakut-nakutin ya, biasa aja. Aku kan hanya membaca energi yang ada di sini. Dari perspektif aku, belum tentu juga ini adalah cerita kalian. Oke, karena ini hanya general reading. Oke, aku hanya membaca cerita yang ada di sini. Yang aku lihat, ada tantangan. Cuman maksud aku sih sebenarnya ya kita nggak boleh juga ya menyepelekan masalah orang, kesedihan orang itu nggak boleh disepelekan ya. Itu yang penting sih. Jadi bukan bermaksud menyepelekan jelas, cuman maksud aku kalian sudah mengalami masa yang berat dulu kayak gini gitu. Jadi masalah ini memang ada masalah yang akan aku sebutkan di sini. Tapi sorry ya, aku nggak usah ngomong kalian, aku ngomong grup satu aja karena belum tentu juga ini cerita kalian kan, belum tentu ini resonate sama kalian gitu kan. Jadi kalau aku lihat di sini grup satu itu sudah melalui nih masa berat di sini gitu. Jadi memang di sini ada masalah ya, kayaknya cukup major banget gitu loh ya, mengagetkan. Tetapi karena mereka sudah biasa melalui masa yang berat, kalau dari sudut pandang aku terlihatnya ini kayak ya biasa. Bukan berarti biasa banget juga sih, ini lumayan berat tetapi tidak terlalu membuat mereka itu jatuh gitu. Ya cukup terguncang secara emosi dan perasaan, sedih itu iya. Tapi bukan berarti aku mau menyepelekan masalahnya. Aku cuman melihat dari kekuatan grup satu ini melihat ini gitu loh. Gitu. Kalau dibilang mengguncang hidupnya sampai jatuh, terperosok gitu kan. Aku kira tidak ya. Apalagi secara materi masih aman dan secara emosional mereka itu sudah kuat dan stabil gitu loh. Ya, tetapi ini masalah yang ya cukup menyakitkan dan besar juga sih sebenarnya. Cuman ya balik lagi karena orangnya mungkin sudah tough, sudah tangguh gitu ya. Jadi ya sampai di situ saja gitu. Tidak sampai membuat mereka jatuh, terperosok dan lama di dasar sana enggak sih. Oke, aku sebutkan cerita yang terlihat di sini ya, yaitu soal adanya orang ketiga, potensi orang ketiga dalam pernikahan itu gitu. Jadi gimana ya? Secara kebahagiaan sih sebenarnya bahagia, sukses juga sukses ya. Mungkin saja orang ketiga itu bisa muncul potensi kemunculan orang ketiga itu kemungkinan di saat sedang sukses-suksesnya sih. Keadaan finansial karir atau kesuksesannya itu sedang berada di atas gitu. Dan disitulah ada potensi munculnya orang ketiga. Pertama mungkin sama-sama sibuk ya. Kedua masalah komunikasi. Ketiga ya namanya juga hubungan gitu ya. Jangankan masalah kayak gini, masalah pertemanan pun lama-lama juga ada aja kan konflik gitu kan, perbedaan ya. Ya biasalah gitu. Nah, hal kayak gitu gitu. Itu bisa menjadi celah masuknya orang ketiga di sini. Jadi the tower di sini adalah adanya potensi besar nih kehadiran orang ketiga gitu. Tapi seberapa besar kuatnya hubungan kalian ya
seberapa besar kuatnya hubungan grup satu ini ya, semua kembali sama grup satu. Aku hanya membaca sampai sini aja, aku tidak teruskan membacanya. Lagi pula ini juga general reading gitu ya. Tapi ya itu masalah yang terlihat cukup besar di sini, yaitu tentang third party situation gitu. Cuman ya hadirnya orang ketiga itu bukan berarti sebenarnya kehidupan awal itu tidak membahagiakan. Ya sebenarnya membahagiakan gitu ya yang terlihat di sini. Cuman balik lagi gitu loh. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak kehidupan juga tidak sempurna kan. Tidak. Jalan tol aja ada gelombangnya gitu kan. Iya nggak sih? Jalan itu kayaknya ada gelombangnya gitu kan. Jadi intinya, semulus-mulusnya jalan tol pasti ada lah ya, bagian yang bikin mungkin ya agak nggak nyaman gitu atau perlu struggle, nggak kayak gitu juga sih, sebenarnya jalan tol juga mulus gitu, tapi kan semulus-mulusnya ya mungkin ada kekurangan, mungkin loh ya gitu. Tapi intinya, mmm membahagiakan di awal iya, cuman ada potensi ini sih third party situation ini gitu, hadirnya orang ketiga. Itu yang bisa aku sampaikan di sini ya. Oke, terus pesan lainnya adalah nah ada pesan-pesan yang mungkin akan relate atau akan nyambung dengan situasi grup satu di sini untuk kedepannya, yaitu pertama soal ekspektasi. Ekspektasi itu adalah akar dari kekecewaan, luka hati. Ya iya betul gitu ya. Jadi saat kita berekspektasi sama orang ya ada resiko di balik itu gitu kan. Semakin besar ekspektasinya ya semakin besar pula potensi untuk benar-benar kecewa ya. Jadi um, mungkin mengurangi ekspektasi itu mengurangi potensi cedera hati kali ya. Oke, aku lanjutkan ya. Saat seseorang berharap pada apapun atau siapapun di luar sana, maka ia harus bersiap kecewa. Semakin besar harapannya, semakin besar pula potensi kekecewaannya. Ya, jadi saat seseorang berharap pada dirinya sendiri, ia akan berhati-hati untuk mengecewakan dirinya gitu. Jadi biasanya kan kita juga tahu ya situasi kita, kemampuan kita. Jadi kita bisa kira-kira gitu loh ya. Kira-kira apakah itu benar-benar serius adalah ekspektasi kita pada diri kita atau ya cuman sekedar seru-seruan, halu gitu kali ya. Oke, dan selanjutnya adalah cintai dirimu dan hargai ia. Cara seseorang mencintai dirinya adalah bagaimana ia menghargai dirinya. Cara seseorang menghargai dirinya adalah bagaimana ia mengajarkan orang lain untuk menghargai dirinya. Dan ini mungkin ada hubungannya ketika, ini sih sebenarnya hubungannya bukan dalam pernikahan aja ya, tapi kayaknya sebelum menikah juga. Kehidupan di luar sana, di luar rumah gitu ya. Di luar rumah maksudnya di luar pernikahan itu juga ya. Jadi mungkin mungkin grup satu ini menemukan bertemu dengan orang-orang yang toksik gitu ya, orang-orang di luar yang mungkin iri sirik, yang emang kayaknya hobinya itu nyakitin gitu loh, padahal nggak pengen juga punya urusan gitu, tapi kayak suka aja gitu, impulsif atau bahkan kompulsif untuk mengganggu gitu loh, benar-benar memang niat mengganggu dan menyakiti sih gitu, mungkin ya, maksudnya kan ada orang-orang yang kayak begitu gitu loh. Ya ini pesan untuk itu mungkin bisa jadi gitu, tidak harus dalam pernikahan gitu. Hidup adalah pilihan dan konsekuensi. Pada akhirnya semesta akan memaksa seseorang untuk memilih. Diamnya seseorang juga sebuah pilihan yang tetap memiliki konsekuensi. Pilihan-pilihan yang sulit membentuk kekuatan dalam diri seseorang. Dengarkan intuisi dan suara hati. Pertimbangkan konsekuensi mana yang siap dijalani dan hal apa yang layak mendapat pengorbanan. Oke. Ya, ya ini kita tidak bisa memilih iya sih, situasi di luar kan tidak selalu bisa kita pilih dan kita atur gitu loh ya. Jadi ya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita merespon hal itu gitu ya. Dinamika hidup selalu memberi tantangan yang menguji kebahagiaan seseorang. Apapun ujiannya, carilah sumber cahaya karena itulah jalan keluar. Ingat ya, kalau orang itu nggak bahagia, nggak damai dalam hidupnya, iya, bagaimana juga dia, apa ya, optimal gitu loh untuk membangun hidup yang lebih baik gitu kan. Jadi perlu damai dulu ya, salah satunya itu adalah, mempertimbangkan atmosfer atau circumstances di mana kita berada gitu kan. Prinsip aku sih kalau memang ada yang bikin kita nggak nyaman, tapi kalau itu ada urusannya sama pekerjaan atau ya urusan itu gitu ya, ya kita bereskan itu perlu sih, selesaikan, kalau setelah itu ya sudah gitu ya. Maksudnya selalu cari jalan untuk kita itu merasa damai dan nyaman itu perlu banget gitu.
Oke, seperti itu. Dan ini, belajar pada kesalahan orang lain, karena kita nggak harus melalui kesalahan-kesalahan itu semuanya, gitu kan. Kesalahan itu apa sih di sini? Kalau kalian menyesali hal itu, anggaplah itu adalah kesalahan, gitu ya. Kalau ada hal lain yang tidak kalian harapkan itu terjadi pada kalian, dan kalian sudah melihat itu pada orang lain, ya kalian bisa belajar dari situ gitu. Ya gitu loh ya, untuk bisa memberikan performa yang lebih baik lah. Minimal kalian nggak harus sama seperti mereka gitu loh. Kalau memang kalian nggak mau seperti itu gitu ya. Ya hidup itu soal circle ya. Ya lingkaran kebahagiaan, kesedihan, waktu yang berat dan waktu yang baik gitu ya. Gitu. Jadi kalau kalian sudah melalui waktu yang berat, berarti waktu yang baik itu menanti kalian gitu. Karena kan badai juga tidak berlangsung terus-terusan, musim itu berganti gitu. Cuman kalau kita tahu pembelajarannya, kita tahu polanya, kita bisa memutus rantai itu sehingga tidak harus terjadi pola yang sama gitu ya. Oke. Iya itu karena ada jokes gitu ya, ada lelucon gitu. Katanya jangan mengulang kesalahan yang sama karena masih banyak kesalahan-kesalahan baru di luar sana gitu ya. Aku akan tambahkan pembacaan ya untuk kalian. Jadi kira-kira bagaimana sih pasangan kalian memperlakukan, bukan kalian, grup satu aja kali ya, karena ini juga belum tentu resonate untuk semuanya. Aku akan coba baca ya di sini. Oke, grup satu. Ini aku melihat ada energi Aquarius kuat di sini. Cancer, Taurus masih ada juga. Sun, Moon, Rising, atau Venus. Ya, oke. Jadi bagaimana sih pasangan grup satu ini memperlakukan grup satu setelah mereka menikah? Yang aku lihat di sini sebenarnya, ingat ya, ini energi bisa vice versa. Bisa jadi energi grup satu, yang terbaca bisa jadi energi pasangannya. Karena ya, seperti ketentuan dari general reading ya. Sebenarnya setelah menikah, pasangannya itu bisa memperlakukan sebenarnya dengan baik ya. Maksudnya aku melihat di sini pasangan grup satu ini mencintai grup satu, sayang banget sama grup satu, dan benar-benar pakai banyak perasaan, pakai perasaan gitu loh ya. Jadi sebenarnya terlihatnya sih bukan tipikal yang terlalu cuek juga gitu. Jadi aku melihat sayangnya itu besar gitu loh. Orangnya itu care gitu, dan orangnya itu sebenarnya pengertian, cukup sensitif, bijaksana, ya relatif bijaksana lah. Karena ya maksudnya bijaksana itu mungkin tiap orang standarnya beda-beda ya gitu. Dan ya namanya juga manusia kan gak ada yang sempurna gitu kan. Oke. Ada turunnya lah ya gitu. Tapi aku melihat di sini pasangannya itu berusaha membahagiakan grup satu ya, dan mereka kayak saling menyayangi juga. Pokoknya aku melihat ketulusan di sini dan caring gitu ya. Kemudian kayak apapun keadaannya, apapun situasinya, mereka ini berusaha untuk membawa hubungan ini itu tetap bahagia gitu ya. Jadi dikerjain bareng-bareng, dilalui bareng-bareng gitu ya. Terus ya walaupun mungkin keadaan nggak selalu mulus, tapi yang penting kayak have fun gitu loh, dinikmati gitu, dan nggak usah terlalu. Di sini sih kayak energi yang ya udah deh, ya udah nggak usah terlalu banyak dipikir, dijalanin aja gitu. Yang penting waktunya happy nih gitu. Jadi kayak selalu mencari waktu happy atau membawa situasi ke arah happy lah ya. Atau intinya gimana ya? Gitulah kira-kira. Kayak terkesan sih kayak terkadang terkesannya itu kayak kurang serius gitu ya di saat mungkin ada masalah atau ada sesuatu gitu kan. Ada masalah gitu. Terus cenderung kayak apa ya? Terkadang kayak gak usah dipikir gitu loh, berpikir kayak gitu, atau responnya kayak gitu, gak usah terlalu dipikir, happy aja yuk, senang-senang aja gitu. Jadi terkadang kayak kurang serius gitu ya, menyelesaikan masalah atau menghadapi masalah gitu. Nggak tahu ya, namanya orang emang beda-beda, tapi aku nggak melihat selalu seperti itu gitu. Tapi ada sisi itunya gitu ya. Kemudian masalah apapun di antara kalian, konflik apapun yang ada di dalam
hubungan kalian yang aku lihat di sini, karena hubungan kalian juga tetap ada konfliknya jelas di sini, gitu ya. Mereka ini berusaha mempertahankan hubungan itu di tengah konflik. Bagaimana bisa handle situasi itu relatif baik lah. Intinya konflik apapun berusaha ditangani. Yang penting hubungan ini nggak putus kayak gitu ya. Seperti itu yang aku lihat. Kemudian apa ya? Meskipun keadaan atau situasi kalian itu berat gitu ya, cobaan atau hambatan yang menghadang kalian itu berat banyak gitu. Tapi kayak mereka ini berusaha mengajak untuk kayak fokus dan kembali bersama gitu loh. Ya, jadi kayak ini kayak tipikal pasangan yang gini loh. Oh, kalau ada masalah yuk kita sama-sama berdoa, tiba-tiba kayak religius gitu loh. Kayak gitu, tipikal yang seperti itu. Oh, ayo kita sama-sama ibadah gitu loh. Kayak tipikal yang seperti itu. Kalau ada masalah berat itu kayak langsung mengajak untuk berdoa bersama atau apa ya? Semacam kayak kembali nih pada nilai religius itu gitu. Tipikal yang seperti itu. Oke, itu yang kuliah di sini untuk grup 1 ya. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye, good luck. Hai, grup 2 apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke, grup 2 ini adalah hasil pembacaan kalian ya, yang memilih gambar rumah nomor 2. Jadi kira-kira kehidupan setelah menikah itu bagaimana nih buat grup 2 di sini ya. Aku akan bacakan cerita yang terlihat di sini ya untuk grup 2. Yang aku baca itu juga belum tentu cerita kalian karena belum tentu energi kalian, belum tentu resonate untuk kalian ya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan dan aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Aku melihat ada Sagittarius, ada Aries, ada Libra, ada Taurus, Scorpio, Aquarius, Leo. Ya, itu yang terlihat di sini. Kemudian tadi aku melihat ada energi Virgo juga sih. Oke, kita langsung saja ya. Grup 2, ingat, aku bukan bermaksud menakut-nakuti. Aku hanya membaca apa yang ada di sini. Jadi relax, belum tentu ini adalah cerita kalian yang terbaca di sini itu ya. Hanya membaca energi atau cerita yang ada di sini, oke? Kalau aku lihat kehidupan setelah menikah itu sebenarnya secara tampilan di luar itu kayak sesuatu yang ideal gitu ya. Gitu ya. Jadi ini kayak penampakan pasangan atau rumah yang kalau dari luar orang-orang itu melihatnya sepertinya rumah itu atau pasangan itu memiliki banyak hal yang menjadi idaman masyarakat gitu ya. Jadi kalau dari luar terlihatnya oke banget gitu. Ya, mungkin saja secara materi juga oke gitu ya. Mungkin semacam kalau dari luar terlihatnya itu sebagai apa ya, impian gitu ya. Cuman aku melihat situasi di dalam itu tidak seindah yang di luar kalau aku lihat loh ya. Cerita yang ada di sini ya, di grup 2 ini. Jadi sebenarnya untuk mempertahankan hubungan atau pernikahan itu perlu kesabaran banget gitu yang aku lihat ya. Kemudian ini kayak aku melihat energi atau keadaan atau situasi di mana bertahan hanya pertama masalah kayak namanya hubungan ini ya, rumah ini sudah dibangun gitu ya, komitmen ini sudah dibangun ya harus dipertahankan. Jadi mempertahankan itu gimana ya? Lebih karena ya namanya orang mau mempertahankan sesuatu itu kan banyak pertimbangan gitu ya. Tapi kalau aku lihat di sini tuh lebih karena mungkin pandangan orang atau
pandangan sosial atau ya semacam kayak kepercayaan atau keyakinan aja yang memang ya ini memang harus dipertahankan. Cuman atau karena masalah anak juga ya. Maksudnya mempertahankan ada faktor dari anak juga, alasan dari keberadaan anak gitu. Ya semacam ya, sudah membangun keluarga, sudah ada anak. Jadi itu berusaha dipertahankan untuk itu gitu loh. Ya hubungan itu dipertahankan untuk itu. Cuman maksud yang aku sampaikan di sini, maksud aku yang mau aku sampaikan adalah em, mempertahankan itu bukan hanya alasan itu aja sih sebenarnya ya. Gini loh, kalau orang mindsetnya hanya fokus di mempertahankan tetapi tidak mengubah atmosfer di dalamnya, itu hanya jadi neraka aja buat mereka yang tinggal di situ gitu ya. Iya memang maksudnya gini, kalau soal anak, yang penting adalah anak itu harus dapat circumstances yang sehat loh buat mereka gitu ya. Kalau hanya fokus mempertahankan tetapi tidak um, menciptakan circumstances yang sehat buat mereka di dalam gitu ya. Apalah artinya gitu loh ya. Niat awal untuk anak tapi justru jadi korban anak itu di situ gitu ya. Jadi gimana ceritanya? Apapun solusi yang kalian pilih, yang penting kalian bisa menciptakan atmosfer yang sehat buat kalian. Kalian harus bahagia, karena kalau kalian belum bahagia, kalian juga nggak bisa membahagiakan anak kalian. Intinya kayak gitu ya. Jadi yang penting adalah atmosfer yang sehat, circumstances yang sehat, apapun solusi yang kalian pilih. Jadi kalau bertahan, itu pastikan apa ya, kalian memang berusaha menciptakan apa ya, rumah itu juga nyaman gitu loh buat semuanya, atmosfernya gitu. Jadi bukan hanya fokus pada pandangan orang gitu ya. Kayak orang itu kayak ada contoh orang yang fokus membangun pandangan orang tentang diri mereka gitu. Kayak orang harus melihat gue luar biasa hidupnya kayak gitu, bahagia gitu. Tapi dia tidak bahagia gitu. Sebenarnya apa ya? Fokusnya itu bukan soal pandangan orang, tapi fokusnya adalah gimana caranya bahagia gitu loh. Apalah artinya pandangan orang, apalah artinya penampakan luar, tapi kalau dia tidak menikmati hidupnya, tidak bisa bahagia di dalamnya gitu. Lebih baik kan energinya dia dia alokasikan untuk membahagiakan dirinya. Maksudnya bahagia itu tidak harus dengan cara-cara yang rumit, yang mahal, enggak juga. Lagi pula ya, bahagia yang relatif stabil itu dibangun dari mental level seseorang. Dan syarat bahagia itu adalah pertama, dia harus nyaman dulu di situ. Nyaman sama dirinya, nyaman sama hidupnya. Kedua, dan nyaman itu tidak selalu diukur dengan materi loh ya. Maksudnya gini, orang kalau deket-deket sama orang toksik itu kan juga nggak nyaman. Maksudnya sesimpel itu loh gitu ya. Nyaman itu pertama. Kalau orang sudah nyaman, dia dapat kedamaian di situ. Kalau dia sudah nyaman dan damai, apapun yang dia miliki bisa dia nikmati. Walaupun itu cuma hal-hal yang sederhana, tapi dia bisa bahagia gitu loh di situ. Maksudnya itu loh. Jadi apalah artinya menunjukkan apapun ya. Ya kalau mau menunjukkan juga terserah mereka sih sebenarnya. Cuman jangan lupa bahagia gitu aja. Apalah artinya fokus pada pikiran orang, tapi dia tidak merasakan hal itu gitu. Kan ya ya dia hanya buang-buang waktu sih sebenarnya kayak gitu ya. Nah kalau dalam hal ini it's okay, maksudnya mau dipertahankan, mau di tapi jangan hanya fokus mempertahankan aja, tapi itu tadi yang aku bilang gitu loh. Kalian juga harus bahagia di dalamnya. Kalian harus temukan solusinya gitu. Kalau contoh di luar sana kayak hanya berusaha mempertahankan tapi mereka tidak mencari solusi gitu loh. Mereka sebenarnya sudah tidak nyaman satu sama lain. Ya hanya fokus aja sekedar kayak formalitas atau gimana gitu ya. Tapi ya di dalamnya mereka sudah sama-sama tidak nyaman gitu loh. Jangan dan sudah kayak nggak peduli juga untuk solusinya, untuk udah nggak peduli, jadi udah nggak berusaha mencari solusi juga mungkin atau udah males gitu bisa jadi. Akhirnya ya tidak ada perubahan juga kan keadaan di dalam itu gitu. Dan itu kan jadi berat juga. Kan kalau kita mau bertahan di situ kita harus ciptakan kenyamanan di situ karena kita kan punya pikiran, kita mau di situ itu untuk waktu yang lama, jangka panjang, selamanya, seterusnya. Jadi ya kita harus buat itu senyaman mungkin. Maksud aku gitu loh ya. Jadi bukan hanya fokus pada formalitas saja,
struktur saja atau hubungannya saja dipertahankan, bukan hanya fokus di situ, tapi fokus di kalian menciptakan kenyamanan buat semua yang ada di situ. Kalian bisa, kita kan mempertahankan hubungan bukan hanya sekedar mempertahankan ya, tapi kita sama-sama masih saling mencintai gitu kan. Terus kita masih peduli gitu loh untuk pasangan kita bahagia dan kita juga bahagia gitu loh, nyaman di situ gitu. Intinya kalau punya persamaan mindset seperti itu, bisa sama-sama berusaha cari solusi lah, yang bisa aku sampaikan kayak gitu ya. Nah, yang aku lihat kayak gitu, ini kayak ada keadaan di mana berusaha mempertahankan, tapi sebenarnya di dalam dia stuck gitu loh. Kayak gitu ya. Oke. Jadi dia kayak lelah sendiri keadaannya di sini. Terus ada pikiran kayak, ini yang aku baca aja ya, cerita yang ada di sini. Ingat, ini juga belum tentu cerita kalian yang terbaca di sini. Ada keadaan di mana dia berpikir, apakah gue harus memulai sesuatu yang baru di luar sana? Kayak gitu. Apakah memang, jadi kayak ada pertimbangan itu, apakah memang, apa ya, apakah memang ini harus diakhiri untuk membuka chapter baru gitu loh. Ada pikiran kayak gitu. Mungkin pikiran kayak gitu dikarenakan, sudah berada di situasi yang stuck itu lama. Ketika dia pikir dia bisa bertahan, semuanya akan berlalu begitu saja, ternyata tidak gitu loh. Kalau dia tidak merubah atmosfer di dalamnya, dia akan sulit bertahan juga kan. Maksudnya itu juga akan jadi kayak neraka gitu loh. Itu yang kulihat di sini, oke. Dan apa ya? Dia pikir dia bisa menjalani itu, tapi ya ternyata dia juga lama-lama lelah kan. Dan ini loh, poinnya adalah kalau dia tidak berusaha mencari solusi dari situasinya, problem solving gitu ya, dia atau mereka semua yang terlibat di sini, ya bagaimana mau berharap keadaan berubah gitu loh. Pola itu bisa akan kembali lagi. Intinya, inti dari universe itu kayak gitu sih. Kayak kita dikasih sebuah case, sebuah permasalahan, kita memang harus cari problem solvingnya. Problem solvingnya harus dicari solusinya, penyelesaiannya bagaimana. Karena kalau enggak, ya kita akan terjebak di situasi yang sama. Mungkin sekilas hilang gitu ya, tapi nanti muncul lagi. Jadi kayak penyakit yang kambuh gitu loh ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Kemudian aku melihat di sini ya, seperti yang aku sampaikan tadi, di luar seperti memiliki banyak hal, tapi di dalam itu ternyata banyak sedihnya. Tahu nggak penyebab sedihnya itu di mana? Sorry, permasalahan yang ada di sini tuh apa yang aku lihat? Yang ada di sini permasalahannya adalah soal third party situation, orang ketiga. Jadi ada intervensi dari orang di luar sana di dalam hubungan kalian. Dan intervensi itu dari orang yang sudah dikenal oleh salah satu di antara kalian, setidaknya. Jadi aku melihat di sini kayak energi mantan, energi orang lama yang hadir kembali di hubungan kalian. Jadi itu yang menjadi intervensi, yang menjadi permasalahan di hubungan kalian. Cuman apakah itu akarnya? Gini, kalau menurut aku, kalau hubungan itu solid, biasanya akan sulit intervensi itu masuk. Tetapi kalau memang hubungan itu sudah renggang, iya, itu terlalu mudah dimasuki intervensi ya, atau dimasuki orang ketiga itu terlalu mudah gitu. Jadi akar masalahnya apa sih? Mungkin bukan sekedar orang ketiga. Jadi mungkin ada sesuatu yang sudah mengakar di hubungan kalian sih ya. Mungkin masalah komunikasi ya. Ya balik lagi, kayaknya apapun itu masalahnya komunikasi gitu ya. Sederhana ya kayaknya komunikasi, tapi yang aku lihat di sini kalian itu beda perspektif. Ya, mungkin kayak sorry kok kalian grup 2, karena ini juga belum tentu cerita kalian ya. Kayak misalkan grup 2 ini punya harapan terhadap pasangannya gitu loh. Tapi pasangannya itu tidak bisa melihat itu gitu loh. Melihatnya kayak, gue gak bisa menjalani itu. Jadi kayak itu semacam tuntutan yang tidak bisa dipenuhi oleh pasangan grup 2 gitu. Jadi grup 2 itu mungkin merasanya gue tuh hanya berharap hal yang sederhana, lo tuh begini gitu. Itu sederhana aja, itu normal gitu loh. Grup 2 berpikir seperti itu. Tapi pasangannya tidak melihat hal itu. Jadi aku melihat ini perbedaan perspektif yang cukup cukup mendasar gitu ya. Ya cukup beda banget gitu loh ya.
Jadi kayak bukan kalian, maksudnya grup 2 dengan pasangannya ini tidak bisa bertemu di satu titik gitu. Karena ya mereka tidak berada di, bahasanya in the same page gitu ya, tidak berada di halaman yang sama gitu. Maksudnya tidak bisa melihat sudut pandang satu dan lainnya. Jadi pasangannya tidak bisa mengerti grup 2 tidak bisa mengerti pasangannya. Akhirnya ini cuma jadi tuntutan aja yang tidak bisa dipenuhi, ekspektasi yang hanya berakhir pada kekecewaan gitu. Dan udah lelah akhirnya gitu loh dengan keadaan itu. Pertama, hubungan itu sudah melelahkan gara-gara itu mungkin ya, salah satunya yang aku lihat di sini. Kemudian ya karena situasi yang udah gak nyaman itu tidak segera diselesaikan, dibiarkan berlarut-larut gitu kan, akhirnya ya mungkin jadi ada yang mencari kenyamanan itu di luar, apalagi ada kesempatan orang yang mungkin menjadi masa lalu itu hadir gitu loh di sini. Orang dari masa lalu itu hadir, jadi kayak ada kesempatan di situ gitu. Ya sebenarnya gimana ya, mungkin awalnya ya nggak tahu ya, mungkin kalau orang itu sudah terlalu nggak nyaman bisa juga dia akan mencari juga sih di luar. Tapi bisa juga karena memang sudah terlalu renggang gitu ya, hubungannya, kenyamanannya, udah males gitu kayak, bisa aja ketika ada opportunity yang dia lihat, apalagi di luar sana mungkin banyak gitu kan, akhirnya dia terlalu mudah gitu loh menjalani itu karena dia mungkin butuh sentuhan kenyamanan juga gitu ya, kayak pengertian. Jadi ketika ngobrol ngobrol sama orang di luar sana terus nyambung gitu ya, akhirnya keterusan gitu. Itu yang kulihat di sini. Oke, hati-hati ya. Nah akhirnya di sini kayak ya itu yang bisa aku sampaikan di sini ya. Jadi apa yang terjadi kira-kira bisa seperti itu gitu ya. Aku tidak membaca lebih panjang lagi karena ini juga general reading, aku bacanya sampai sini saja. Ada pikiran seperti itu, tapi mau bagaimana semua terserah dan kembali sama kalian. Oke, nah apalagi di sini ada kartu ini ya. Perlu membersihkan situasi yang toksik juga dalam hidup kalian, dalam situasi rumah itu gitu ya. Kemudian aku akan bacakan pesannya ya, pesan untuk grup 2 di sini yaitu pertama, hidup tidak datang dengan instruksi. Jadi kalau kita melakukan kesalahan ya sudah, kita hidup dan kita belajar dari situ gitu ya. Jangan terlalu menyalahkan diri karena kesalahan baru dalam hidupmu. Pelajari dan berikan performa yang lebih baik di kesempatan yang lain. Jadi ya udahlah ya, mau menyalahkan diri, menyalahkan keadaan. Maksudnya kita menyesal ya itu manusiawi, tapi ya apa ya? Kita juga nggak bisa merubah masa lalu kan gitu. Cukup ya kita menjalani aja berusaha menjalani yang terbaik aja dari yang ada gitu. Jadi kayak hidup itu memang tidak harus sempurna, yang penting kita melakukan yang terbaik aja di situ gitu ya. Itu yang bisa aku sampaikan di sini. Jadi maksudnya nggak sempurna itu pasti kalau ditanya orang itu mungkin ada penyesalan-penyesalan gitu loh. Walaupun itu cuma sedikit, berapapun itu ada aja gitu loh ya. Tapi ya balik lagi, tidak perlu sempurna sih ya, relax aja, that's life gitu. Yang penting itu tadi sih kayak apa ya, kayak mungkin kayak lomba kali ya. Ada tuh ya video lomba lari gitu ya. Orang itu tiba-tiba kayak mungkin punya cedera ya, kayak ototnya tiba-tiba sakit gitu ya. Dan dia tiba-tiba nggak bisa lari, atau mungkin dia terlalu berlatih keras, kurang beri waktu istirahat ya, atau terlalu memaksakan badannya, ototnya gitu kan. Entah ya, cuman maksudnya ada videonya itu. Agak mengharukan sih. Jadi dia itu tiba-tiba belum sampai ke garis finish, bahkan baru beberapa meter mungkin ya. Itu kakinya udah sakit. Kok beberapa meter ya? Pokoknya baru masih di awal-awal ya. Belum lama gitu loh. Belum lama mulai gitu kan. Kakinya tiba-tiba sakit ya. Mungkin ada masalah di ototnya gitu kan. Dia jadi nggak bisa lari gitu loh. Tapi dia tetap mau, ya pasti dia kecewa, terlihat di situ dia kecewa banget gitu.
karena dia udah punya ekspektasi tinggi banget, dia punya ambisi sampai ke garis finish gitu. Tiba-tiba ada hal di luar dugaan kayak gitu, dan itu bukan hanya menyakitkan badannya, bukan hanya kakinya yang sakit, tapi hatinya sakit juga kan ya, kecewa ya, namanya juga gitu lah ya. Oke, nah atlet itu dia tetap meneruskan langkahnya. Udah jelas dia nggak bisa menang, udah jelas. Udah semua lawan-lawannya itu sudah di depan gitu loh ya. Dan dia butuh waktu yang lumayan lama untuk sampai ke garis finish gitu. Dengan keadaannya kayak gitu, yang sakit itu kakinya, dia bisa saja sih menghentikan perjalanannya saat itu gitu, karena kondisinya yang seperti itu kan gitu. Apalagi mungkin di situ ada ada kru yang sudah mengingatkan untuk it's okay, berhenti juga nggak masalah gitu, sudah selesai gitu. Tapi dia nggak mau berhenti gitu loh, dia mau terus berlari sampai ke finish walaupun dia tidak menang gitu. Dan ayahnya di situ, ini kalian pasti udah tahu videonya, gampang banget dicari di YouTube gitu ya. Ayahnya di situ kayak mendukung dia, mensupport dia, dan ikut lari bersama dia gitu. Jadi ayahnya hanya berjalan, dia ya memang berlari tertatih karena ototnya udah sakit banget kayaknya itu ya. Setelah itu dia tuh dapat apresiasi dari penonton gitu. Jadi itu salah satunya gitu ya. Kita mungkin terasa tidak bisa memenangkan perlombaan itu, kita bisa kecewa karena ambisi kita tidak bisa didapatkan gitu ya. Dan dengan keadaan yang mengagetkan lagi ya kan, tiba-tiba sakit gitu loh. Itu kan benar-benar situasi yang tiba-tiba dan ya kaget banget lah. Sakitnya itu bukan sakit di fisik aja, pasti kecewa banget. Kayak gimana ya, kalau aku merasakan energinya itu kayak, aduh gila, kenapa sih harus sekarang gitu loh. Kayak kecewa banget gitu loh. Dia dengan kondisinya itu mungkin iya, tapi ya dia juga nggak bisa menyalahkan dirinya ya. Ya namanya juga ya badan gitu kan. Gitu. Jadi di situ dia semangat dia untuk tetap ke garis finish walaupun dia sudah tidak dihitung dalam pertandingan itu misalkan ya, karena semuanya juga udah di depan jauh gitu ya, dia tetap mau menyelesaikan di garis finish gitu. Artinya ya itu, kalau mau dilihat apakah itu sempurna, ya hidup emang gak ada yang sempurna sih sebenarnya ya kan. Tapi yang penting yang bisa kita lihat dari orang tersebut, atlet tersebut, adalah spirit dia, semangat dia untuk tetap menyelesaikan pertandingan. Sama kayak hidup kita gitu kan, nggak sempurna tapi ya kita tetap berusaha menyelesaikan itu sebaik mungkin gitu. Nggak perlu sempurna, yang penting kita bisa menyelesaikan tugas kita, gitu aja kan. Oke, selanjutnya yang aku lihat di sini, hukum Newton 3, aksi sama dengan reaksi. Jadi apa yang dilakukan seseorang sadar atau tidak, itulah yang dimanifestasikan untuk hidupnya sendiri. Setiap langkah selalu ada konsekuensi yang mengikutinya, karma baik atau buruk. Jadi maksud aku tuh, kalau dari sini sih pesannya, ya itu sebenarnya pesannya ya itu tadi. Tapi kalau dari sudut pandang aku tambahkan, kalau misalkan kita melalui hal buruk gitu ya, kita kan cuma bisa berusaha yang terbaik semampu kita gitu ya, sebelnya kita sama orang, sebenci-bencinya sama orang gitu ya. Maksudnya ya gitulah ya, maksudnya kita kan berusaha melakukan sesuatu sesuai kode etik aja gitu kan. Bukan berarti misalkan contoh, punya masalah keuangan terus dia mencuri gitu loh. Itu kan masuk pidana gitu ya kan. Jadi ya apapun pekerjaan yang legal di luar sana gitu kan, itu bisa menjadi pilihan dia gitu, yang sesuai dengan kemampuan dia tentunya ya. Jadi maksudnya walaupun dia punya masalah keuangan, tapi dengan dia berusaha walaupun berat gitu ya, maksudnya dia kan nggak harus melakukan tindak pidana, tidak harus melakukan tindak pidana kriminal gitu misalkan. Contohnya kayak mencuri gitu, nggak harus gitu loh. Atau korupsi gitu kan, nggak harus gitu. Ya sama aja ya, mencuri sama korupsi gitu ya. Tidak harus seperti itu, karena ya balik lagi, maksudnya apa ya, itu hanya menjadi manifestasi buruk aja. Jadi bisa aja dia sudah melalui masa sulit, tapi dia memanifestasikan hal buruk lagi nih dengan itu, apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya ini gitu.
Jadi masalah ini kayak gali lubang tutup lubang sih sebenarnya. Jadi masalahnya kayak terus aja gitu. Untuk menyelesaikan masalahnya dia menempuh jalan yang itu tadi, yang ada konsekuensi buruknya, karma buruknya misalkan ya. Oke lah, kita nggak usah ngomong karma. Ada konsekuensi buruknya gitu loh. Sebenarnya dia nggak siap dengan itu, tapi dia kayak nggak mikir panjang gitu loh. Jadi dia cuma mikirnya pendek aja gitu loh. Yang praktis dan udah nggak mikir dampaknya buat yang lain gitu misalkan gitu ya. Nggak mikir itu legal atau enggak gitu. Seperti itu. Jadi akhirnya ya masalah ini mungkin terlihat selesai sesaat, tapi akan ada masalah baru dari konsekuensi perbuatannya itu kan, gitu. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Jadi ini pesan buat siapapun sih. It's okay, gitu ya. Dan ini mungkin kayak apa yang terjadi di hubungan kalian mungkin ya memang tidak lepas dari apa ya, dari satu sama lain gitu ya, bisa jadi. Ya lah, maksudnya kalau ada sesuatu dalam hubungan kan ya kedua belah pihak itu punya andil di situ gitu, bisa jadi seperti itu ya. Oke. Itu aja yang bisa yang aku dapatkan di sini sama ini dan ini sebentar ya. Kalian tidak butuh seseorang untuk melengkapi kalian gitu ya, kalian hanya butuh seseorang yang bisa menerima kalian secara utuh gitu loh ya. Maksudnya menerima secara utuh bukan berarti kita berhenti di situ kan, kita kan tetap berkembang gitu, tapi minimal kan dia sudah bisa menerima kelebihan dan kekurangan kita, maksudnya gitu. Setiap orang tidak membutuhkan orang lain untuk melengkapi dirinya, pilih saja yang bisa menerimamu seutuhnya, karena memaksakan perasaan itu tidak mungkin. Ini ada hubungannya sama hukum Newton 3, bisa jadi seperti itu. Dan mungkin kalau aku dapat pesan dari sini, ini ada hubungannya dengan cara grup 2 mendapatkan atau mencari pasangan atau menentukan pasangan sebelum mereka menikah gitu. Grup 2 yang aku bilang ya. Karena belum tentu ini adalah grup kalian, belum tentu ini cerita kalian, oke? Terus ini pesannya ya. Cinta sejati itu tidak bisa ditemukan di mana dia tidak ada, dan tidak bisa juga tidak bisa disangkal kalau memang itu ada gitu ya. Kalau di situ memang tidak ada cinta sejati itu ya, kita juga nggak akan menemukan apa-apa, nggak akan menemukan cinta sejati di situ. Tapi kalau memang di situ ada cinta sejati, itu juga tidak bisa disangkal keberadaannya gitu kan. Walaupun berusaha menolak gitu kan, akan selalu ketarik ke situ gitu. Ya, jadi itu ya, pada akhirnya waktu yang akan menjawab apakah itu cinta sejati? Sulit mengakuinya jika itu bukan cinta sejati yang dimaksud. Sulit menyangkalnya karena perasaan yang terus ada adalah tanda soul connection yang kuat. Membohongi diri dari realita yang dirasakan adalah usaha yang sia-sia. Oke, grup 2, aku lanjutkan lagi membaca bagaimana sih pasangan grup 2 ini memperlakukan grup 2 sesudah menikah ya. Jadi kalau aku lihat di sini, gini ya, ini orang ketiga apakah berasal dari grup 2 atau pasangannya gitu ya. Aku kan tadi tidak menjawab itu ya, aku hanya bilang ada orang ketiga ya, third party situation, dan orang ini dari masa lalu. Setidaknya sudah dikenal jelas ya dari salah satu pihak gitu. Ya masa lalunya salah satu pihak lah ya. Cuman aku melihat di sini ada potensi juga ya, balik lagi kalau soal love life, love reading gitu ya. Itu energi bisa vice versa ya, bisa kayak terbalik gitu loh. Bisa saja yang dibaca di sini adalah energi grup 2, bisa juga energi pasangannya gitu kan. Kalau aku lihat di sini kayak apa ya? Gini. Ya sama sih kayak tadi, pembacaannya kayak tadi. Sebenarnya kayaknya pasangannya ini sebenarnya sudah berusaha. Maksudnya ya berusaha untuk menciptakan kebahagiaan di rumah itu, di hubungan itu, di pernikahan itu gitu ya. Seperti itu. Dan mungkin pasangannya itu mungkin bisa jadi agak keras atau posesif gitu ya. Kelihatan passionate juga sih sebenarnya. Di sini ada energi passionate juga. Cuman tiba-tiba hadirlah gitu kan. Hadirlah orang ketiga ini gitu yang menjadi pertimbangan sendiri. Nah, orang ini di sini mempertimbangkan. Ya gue di hidup di sini kayaknya secara materi oke sih, Nine of Pentacles gitu. Seperti gue memiliki banyak hal gitu ya. Cuman di dalamnya kok gue merasa kayak
nggak hidup gitu loh, di dalamnya tuh gue kayak nggak bahagia gitu loh. Bukan gue ya, maksudnya ya yang ada di sini, orang yang ada di sini. Terus habis itu ada pertimbangan dia untuk berpaling. Itu yang gue lihat di sini. Jadi apakah ini grup 2 atau ini pasangannya ya? Silahkan, silahkan ya. Silahkan ya silakan mungkin apa ya, dilihat sendiri gitu ya. Cuman ya ini tidak harus terjadi juga sih sebenarnya. Kalau ini belum terjadi ya semoga tidak terjadi gitu kan. Gitu. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini gitu kan. Yang ini sifat pasangannya ini kelihatan kayak keras, kelihatan kayak mengatur, controlling gitu ya. Kelihatan dewasa cuman mungkin agak kaku, ya lumayan kaku gitu loh. Nah yang ini tuh kayak lebih berjiwa muda gitu loh ya, kayak bisa menghadirkan kebahagiaan lain gitu yang memang diinginkan salah satu orang yang ada di sini gitu. Apakah itu grup 2 gitu yang menginginkan itu gitu. Oke, itu aja yang kuliah di sini. Jangan lupa share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye, grup 2, good luck. Hai, grup 3, apa kabar? Semoga baik-baik aja. Oke, grup 3 ini adalah hasil pembacaan untuk grup 3 yang memilih rumah nomor 3 jelas ya. Oke, kira-kira bagaimana sih kehidupan grup 3 setelah menikah dan apa pesan universe ya yang terlihat di sini? Oke, grup 3, aku melihat energi yang terlihat di sini ada Leo, ada Sagittarius, ada Aquarius, ada Aries, ada Libra, ada Taurus, ada Pisces, ya itu yang terlihat ada di sini. Itu bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Oke, aku akan bacakan cerita yang ada di sini dan ini tidak harus cerita kalian, tidak harus energi kalian, tidak harus resonate dengan kalian. Oke? Grup 3. Kehidupan setelah menikah. Yang aku lihat di sini sebenarnya grup 3 ini apa ya? Memiliki yang aku lihat di sini ya, memiliki partner yang cukup loyal jelas dan kalian grup 3 ini dengan pasangannya bisa menjadi power couple gitu loh. Ya, kalian atau grup 3 ini bisa punya tim yang bagus gitu loh dalam bekerja sama. Jadi start ya atau awal memulai pernikahan atau ya hubungan ini gitu lah ya. Mungkin saja waktu awal membangun rumah ini grup 3 dengan pasangannya itu tidak terlalu dalam keadaan yang cukup bagus, terutama dalam hal finansial. Situasinya tidak terlalu cukup bagus. Cuman mereka itu selain ya mungkin memang cocok ya, relatif cocok, partner yang oke, partner hidup yang oke, jadi partner yang oke dalam banyak hal, dalam pekerjaan, membangun rumah tangga, sebagai teman, sahabat, partner hidup itu sendiri gitu, luar biasa ya. Jadi kalau aku lihat di sini mereka itu bekerja keras gitu loh untuk bekerja tim lah ya, bekerja sama untuk membangun rumah tangga ini, hidup mereka setelah menikah gitu. Dan itu bisa sih, maksudnya mereka mencapai apa yang mereka inginkan itu di Six of Pentacles ini yang aku lihat ya. Jadi benar-benar kalian kerja keras. Grup 3 dan pasangannya ini kerja keras gitu ya. Aku melihat grup 3 dan pasangannya ini mereka melalui perjalanan yang sulit itu bersama. Jadi bukan berarti hidup mereka langsung gampang, jelas enggak. Aku melihat banyak juga kok, maksudnya tantangan ya. Tetapi karena mereka solid, mereka kuat, jadi mereka kayak ya benar-benar terlihat mendalami itu bersama gitu loh. Ya maksudnya menjalani itu bersama. Jadi gimana ya? Tantangan berat pun terasa relatif lebih ringan lah ya, karena dikerjakan dan dihadapi bersama bukan sendiri-sendiri gitu ya, karena mereka solid gitu. Jadi kayak ini hubungan yang kayak diberkahi juga sih sebenarnya gitu.
Jadi melalui masa sulit itu dari awal menikah ya. Jadi bukan sebelum menikah sudah mengalami masa sulit sendiri-sendiri. Ya bisa juga seperti itu, tapi kan aku tidak membaca ke situ gitu loh. Aku membacanya sesudah menikah. Dari awal membangun pernikahan ini keadaannya memang tidak relatif baik juga gitu. Ya maksudnya mereka melalui semuanya itu bersama gitu ya. Jadi mereka punya koneksi spiritual yang kuat juga ya. Jadi aku melihat sebenarnya secara hubungan ini lumayan menyejukkan sih ya. Jadi ini kayak bener-bener membangun dari dasar bersama, melewati banyak rintangan bersama gitu ya, sampai sukses bersama, itu yang kulihat ya. Jadi aku melihat ini keadaannya grup 3 dan pasangannya ini pernah melalui di mana mereka lumayan kekurangan ya, tetapi mereka berusaha bersyukur. Jadi kayak mungkin karena mereka sendiri juga solid gitu ya, dan saling membahagiakan satu sama lain, sehingga walaupun ada yang kurang mereka itu tetap happy sih sebenarnya, masih terlihat happy, masih mensyukuri itu karena ya hubungan mereka yang mungkin harmonis kali ya, yang relatif oke sebagai partner gitu loh. Jadinya gimana sih orang itu akhirnya tidak ditumpuk dengan masalah internal gitu loh. Kalau hubungan udah toksik kan kayaknya masalah apapun di luar juga rasanya makin berat gitu loh. Karena udah banyak tekanan di mana-mana gitu kan. Kalau aku lihat di sini dari awal itu mereka sudah terlihat mensyukuri apa yang mereka miliki tuh, kayak walaupun terlihat kurang tapi mereka kayak merasa cukup aja gitu. Itulah yang aku bilang kemungkinan ini hubungan diberkahi gitu kan. Sampai mereka akhirnya sukses atau mendapatkan apa yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Itulah intinya, karena ekspektasi tiap orang tentu beda-beda ya. Nah, aku melihat di sini saat hidup itu nggak mudah gitu ya. Mereka itu pernah juga berada di keadaan yang sangat prihatin sekali gitu. Tapi ya karena kekuatan cinta gitu ya. Dan aku melihat di sini ada Ten of Pentacles sama Six of Pentacles. Jadi karena kekuatan cinta dan kekuatan kalian gitu ya, kemampuan kalian menjadi partner itu benar-benar kekuatan dari hubungan kalian sih. Karena kekuatan itu kalian kan bisa mengubah keadaan, grup 3 dan pasangannya ini bisa mengubah keadaan cukup drastis gitu. Padahal awal mereka memulai itu benar-benar serba kurang juga sebenarnya. Oke lah, nggak tahu ya, ini relatif ya, tapi dalam keadaan yang tidak banyak ada juga. Aduh ribet yang. Pokoknya masih banyak yang harus dibenahi gitu loh dalam hidup mereka saat mereka memulai pernikahan itu gitu. Jadi tidak langsung memulai pernikahan dalam keadaan yang lumayan berjaya gitu kan, ada orang yang seperti itu juga. Memulai pernikahan ya memang dalam keadaan mereka sendiri semuanya udah dalam keadaan oke gitu loh ya. Cuma tinggal kecocokan aja gitu kan. Nah, kalau aku lihat di sini ini bisa didapatkan nih kesuksesan ini. Ten of Pentacles, kebahagiaan dalam rumah tangga dan kesuksesan secara finansial juga. Dan pernah mengalami keprihatinan banget nih dalam rumah tangga ya, dalam materi itu ya. Mungkin grup 3 dan pasangannya itu membutuhkan sesuatu tapi apa ya, sulit gitu loh secara finansial gitu. Membutuhkannya lebih dari finansial yang ada saat itu. Jadi mungkin sampai harus mungkin meminjam gitu, atau ya harus merelakan itu tidak terjadi dulu gitu. Jadi walaupun itu menghambat kehidupan, tapi ya mau nggak mau, karena mungkin bisa jadi ya orang itu kan ada yang mau ngutang, ada yang nggak mau ngutang gitu loh, nggak mau mikir utang gitu kan, ada yang kayak gitu. Jadi mungkin ada juga yang oke lah, masih bisa lah kayak gini walaupun memang terhambat, tapi masih bisa lah dijalani daripada nanti terbebani dengan hutang gitu misalkan. Bisa juga ada situasi kayak gitu. Jadi intinya prihatin aja gitu loh. Tapi ya luar biasa sih, karena akhirnya mereka bisa melampaui apa yang mereka ekspektasikan itu ya dari awal ya. Luar biasa ini grup 3 ya. Maksudnya aku menyebutkan grup 3 kan dari tadi ya. Jadi ini adalah grup 3 dan pasangannya luar biasa kalian ya. Jadi ini pesannya ya kalian bisa jadi ini loh apa? Bisa jadi pasangan yang super memang ya. Kuat gitu loh ya. Oke.
Ya itu yang bisa aku lihat di sini. Oke, jadi kalian itu serba sangat bekerja sama sekali gitu. Kalian bener-bener super tim kayaknya ya. Jadi apapun masalahnya kalian kerja sama gitu. Sampai akhirnya ya kalian bisa meraih apa yang kalian inginkan gitu kan. Luar biasa gitu loh. Di sini ada hadiah untuk kekompakan kalian ya, tim yang kompak gitu. Ini pesan ya yang bisa aku bacakan di sini adalah kebahagiaan itu adalah perjalanan, bukan destinasi. Nah, ini mungkin mewakili situasi kalian loh ya. Mewakili situasi grup 3 di sini. Artinya mereka tidak harus menunggu dapat Ten of Pentacles nih untuk bahagia. Ya, bahkan di saat mereka ini loh Four of Cups ini walaupun ada kekurangan tapi mereka itu bisa bahagia juga gitu loh, ya. Mereka sudah bisa mensyukuri itu. Apa yang mereka butuhkan ya dapat juga sih, walaupun terkadang tidak langsung ada gitu. Oh ya mungkin bukan terkadang, mungkin ya lumayan sering kali ya loh. Gitulah intinya. Oke, jadi ini contoh gitu bahwa bahagia itu tidak harus menunggu kaya raya dulu loh ya. Orang kalau kalau menunggu kayak gitu itu semacam kayak ambisi aja sih. Jadi begitu dia sudah kaya raya ternyata dia sadar, oh ternyata bahagia juga nggak semudah itu ya. Maksudnya gimana ya? Ternyata nggak lantas kaya raya terus gue bahagia ya gitu. Iya memang mungkin perjalanan hidup seseorang itu yang akan mengarahkan orang pada sudut pandang mereka soal kebahagiaan buat mereka itu apa sih. Ternyata bisa jadi mereka berada di titik itu. Menyadari itu bahwa bahagia itu bukan soal materi aja gitu. Orang kalau berada dalam keadaan tertekan, stres gitu kan, nggak bahagia gitu. Apapun yang mereka miliki juga nggak bisa mereka nikmati kan ya. Kayak gitu ya. Seseorang yang mencari di mana kebahagiaannya mungkin belum memahami jika kebahagiaan itu tentang bagaimana menjalani hidupnya dan menikmati setiap perjalanannya. Bagi seorang yang kreatif, ia akan selalu menemukan cara untuk bahagia. Tidak ada jaminan setiap hari terasa mudah, tapi bahagia bisa datang dari hal yang sederhana. Mungkin itu gambaran dari hubungan kalian. Jadi kalian selalu menemukan cara untuk kembali bahagia mungkin ya, karena hubungan itu sebenarnya sudah hangat banget. Ini memang soulmate yang super sekali gitu ya. Oke, jadi selanjutnya, pahami apa yang diinginkan dengan mendengar intuisi dan suara hatimu. Menyerahkan pilihan dan keputusan hidup pada orang lain, artinya menyerahkan hidup di tangan pihak lain. Pilihan hidup adalah hak setiap orang yang menjalani hidupnya. Kebahagiaan seseorang adalah tanggung jawabnya. Jangan biarkan orang lain yang merebut kemerdekaan kalian dalam membuat keputusan. Jadi setiap langkah itu mengandung kebebasan dan konsekuensi. Jadi pesan di sini adalah kalau kalian punya keyakinan gitu ya untuk menyelesaikan sesuatu dengan cara kalian ya sudah gitu ya. Jangan sampai kalian menjalani cara orang yang kalian tidak yakin di situ loh. Ya, kalian tidak yakin juga dengan konsekuensinya ya kan gitu. Jadi mungkin ini situasi di mana kalian itu walaupun berada dalam keadaan yang sempat terombang-ambing gitu ya. Mungkin saja pandangan orang di luar sana itu bisa macam-macam dan bisa menusuk gitu loh. Tapi ya kalian tetap berusaha untuk solid dan pada pilihan kalian gitu. Jadi nggak terlalu pusing sama pandangan orang gitu. Mungkin itu juga bisa jadi kunci kebahagiaan kalian gitu loh di sini sampai akhirnya keadaan finansial kalian juga berubah di sini ya. Situasi finansial, oke. Kebahagiaan itu perlu diupayakan karena jika menunggu dan bergantung pada keadaan di luar berubah, mungkin kebahagiaan itu juga akan cepat berlalu dan menguap ya. Jadi memang kebahagiaan itu lebih pada situasi pikiran seseorang daripada external event ini gitu ya. Ya di luar itu bisa terlihat kayak dia punya A, B, C, D, bla bla bla. Ternyata kan kita nggak tahu ya apa yang dia rasakan. Tidak sesederhana itu ternyata ya hidup itu gitu kali ya. Oke, selanjutnya aku akan bacakan kira-kira bagaimana sih pasangan grup 3 memperlakukan grup 3 setelah menikah, oke? Oke, grup 3 di sini ada energi Taurus masih ya. Aries, Aquarius, energi Aquarius kuat ya di sini sama Taurus sama Aries juga sih. Ada Sagittarius juga, Libra, ya. Sun, Moon, Rising, Venus, Libra kuat. Oke, kalau aku lihat di sini pasangan grup 3 memperlakukan grup 3 itu kayak pasangan grup 3 ini orang yang pantang menyerah sih memang. Jadi kayak orang yang sangat apa ya? Loyal jelas. Lalu orang yang sangat patuh dan taat sama ini. Aku bukan bilang sama pasangannya ya, tapi
sama keyakinan yang dia anut gitu loh. Keyakinannya dia gitu loh. Dan keyakinannya dia itu dia harus menjaga pasangannya, berjuang untuk pasangannya dan membahagiakan pasangannya itu keyakinan dia. Jadi maksud aku tuh dia patuh pada nilai itu, pada kepercayaannya itu gitu. Bukan tipikal, maksudnya bukan patuh, oh patuh karena takut sama pasangannya, enggak juga sih. Maksudnya arahnya bukan ke situ ya. Kemudian ini orang yang jelas seperti yang aku bilang, pekerja keras ya. Orangnya itu semangat walaupun keadaannya sulit, kompetisi banyak ya, tantangannya banyak, konflik banyak, tapi tipikal yang nggak mau menyerah dan semangat gitu loh. Jadi mungkin di sini mereka juga akhirnya berjuang gitu loh, berjuang ini bisa pria bisa wanita ya, kita kan nggak berbicara gender juga, kita berbicara energi. Nah di sini mungkin saja mereka itu kayak merasa punya tanggung jawab besar gitu loh, mereka harus berjuang nih untuk sesulit apapun ya, mereka harus um, apa ya, membahagiakan pasangannya seperti yang aku bilang, tapi harus melakukan sesuatu nih untuk perbaikan, untuk jadi kayak mereka itu punya merasa kayak terpanggil aja gitu loh, terpanggil. Nggak semua orang itu punya jiwa kayak gitu ya, maksudnya mereka bisa aja sih sadar, oh tanggung jawabnya sebagai pasangan, sebagai ya pokoknya tanggung jawabnya di rumah itu, di keluarga itu mereka sadar tanggung jawabnya. Cuman sebagian itu masih ada sisi kayak ya udah tanggung jawab gue kan A, ya udah gue kerjain A titik gitu, dan gue akan have fun juga di luar sana gitu. Ada yang kayak gitu, macam-macam sih orang ya. Cuman aku melihat di sini dia itu, mereka itu punya ini sih panggilan itu kayak apa ya, ada passion untuk membahagiakan pasangannya gitu loh. Jadi kayak bekerja keras karena merasa hasil kerjanya itu nanti akan membahagiakan pasangannya. Jadi kalau misalkan dia atau mereka bekerja di luar, mereka akan bekerja keras untuk mendapatkan hasil nih agar mereka pulang nih mereka bawa sesuatu gitu dan pasangannya bahagia gitu loh. Ini untuk jadi kayak memuaskan orang yang dicintai gitu loh ya, dengan cara itu, dengan kerja keras itu. Kalau mereka di rumah, mereka akan bekerja keras untuk biar rumah itu semua teratur gitu loh ya, berapapun pemasukan yang ada, gimana caranya cukup gitu loh. Bagaimana masalah yang ada di rumah itu bisa terselesaikan ya dengan sisi kreatif mereka gitu loh. Ada lah pokoknya cara atau jalan yang mereka coba cari gitu loh. Dan mungkin kalau mereka di rumah mungkin mereka berusaha juga menghidangkan apa ya, kayak makanan atau apapun yang sekiranya bisa membahagiakan pasangannya kalau pasangannya pulang. Contoh-contohnya seperti itu ya. Kemudian aku udah bilang berkali-kali mereka orang yang pekerja keras walaupun apa ya, kayak energinya terlihat lama ya. Maksudnya energi terlihat lama itu perubahan yang terjadi itu untuk sampai ya orang tuh macam-macam. Ada yang mereka cepat melesat tapi ada yang tidak gitu, step by step, cuman mereka membangun empire gitu loh di situ. Membangun sesuatu yang sangat stabil dan besar, bisa juga kayak gitu. Nah, dia atau mereka ini tipikal yang mereka mungkin kayak nggak akan apa ya, mereka harus ada orang yang maaf ya kayak cepat tanggap gitu loh, oh ngerti nih maksudnya kayak gini gitu. Mereka mungkin butuh waktu banget untuk belajar dan memahami, tapi mereka bekerja keras untuk bisa seperti itu gitu. Itu yang yang bisa aku sampaikan gitu di sini yang aku lihat. Terus mereka itu kayak apa ya? Kalau aku lihat di sini kayak bener-bener mengabdi dan kayak mungkin kayak membesarkan atau mengagungkan pasangannya itu bisa jadi ya. Jadi intinya sebenarnya bukan budak cinta sih, tapi lebih ya tergantung ya perspektif soal budak cinta itu gimana. Cuman mereka mungkin bisa jadi memuja gitu. Jadi akan berusaha yang terbaik untuk bisa memenuhi ekspektasi pasangan bisa jadi kayak gitu ya. Kemudian orang ini melindungi keluarganya ya. Siapapun yang sudah dia anggap atau mereka anggap sebagai keluarganya, bagian dari hidupnya, akan mereka lindungi mati-matian. Itu yang aku lihat di sini. Itu yang aku lihat. Jadi
kayak hidup mereka adalah untuk membahagiakan orang-orang yang mereka cintai dan itu adalah sumber kebahagiaan mereka. Kayaknya tipikal orang yang seperti itu ya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan di sini untuk grup 3. Jangan lupa share ya. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye.